jarang nongkrong gitu. Soalnya kan ya namanya anak kos ya, jadi kayak kadang menghemat gitu. Jadi kayak daripada nongkrong mending ya udah di kos aja gitu. Kalau ke Adi sendiri kira-kira pertimbangan jadi mahasiswa kupu-kupu itu apa? Kalau dari aku sih kura-kura Kak. Kura-kura Kak. Aku nge-lag dikit ya. Oh ya, kura-kura. Adi kura-kura. Maaf yang kupu-kupu hanya Danisa gitu. Ayo Kur. Ngomongin tentang keteteran. Kalian keteteran enggak sebagai mahasiswa yang sempat bisa dibilang kura-kura? Keteteran enggak? Jujur keteteran. Sejak aku ikut organisasi jadi aku kayak tak singkirin gitu loh, jadi nantilah deadline-nya gitu. masih nanti gitu Iya, ya. akhirnya keteterannya di situ sendiri kan, salahku sendiri sebenarnya. Berarti kita dapat 2 nominasi dong, kura-kura sama kunang-kunang, karena kita kan juga nongkrong-nongkrong juga lumayan sering. Enggak harus rapat sih, kita juga emang suka nongkrong. Kalau lagi jenuh gitu nongkrong bareng. Hai Tribuners, welcome back to podcast Tongkrongan Mahasiswa. Tongkrongannya Anak muda. Nah, jadi di episode kali ini nih kita mau bahas apa nih, kita berempat nih. Kita mau membahas tentang mahasiswa kupu-kupu dan mahasiswa kura-kura. Kira-kira apa sih mahasiswa kupu-kupu dan mahasiswa kura-kura nih? Danisa mungkin bisa jelasin. Kalau dari aku ya kayak sepengetahuan aku, mahasiswa kupu-kupu itu kuliah pulang gitu. Jadi habis kuliah nih, terus dia kayak pulang, terus nanti berangkat lagi buat kuliah lagi, terus pulang lagi. Kalau mahasiswa kura-kura itu sibuk banget nih mahasiswa ini nih. Kayak jadi itu? kuliah rapat gitu. Jadi mungkin habis kuliah dia terus ada rapat ini, terus rapat yang lain lagi gitu. Jadi bisa dibilang mahasiswa ini tuh sibuk banget gitu. Berarti kupu-kupu dan kura-kura ini kayak singkatan gitu ya. Betul. Kuliah pulang dan kuliah rapat. Yes. Nextnya kira-kira mau ke Firman nih. Bisa nggak sih jelasin mahasiswa kupu-kupu dan mahasiswa kura-kura itu kalian itu tipe yang mana nih untuk kalian semua nih? Mulai dari Firman. Sebelumnya setauku ya definisi mahasiswa kupu-kupu sama kura-kura itu kan udah lama ya, udah dari mungkin yang dari gen milenial gitu-gitu, mungkin ya dari sebelum kita udah ada istilah kayak gitu. Cuman kalau menurutku sendiri mahasiswa kupu-kupu ya tadi singkatan sih sebenarnya, kayak kupu-kupu ya kuliah pulang, jadi kita istilahnya rutinitasnya kayak gitulah. Yeah. Kalau kura-kura ya kuliah rapat terus tipes biasanya. Tipes. Iya, ada tambahnya sih. Iya, pasti biasanya gitu. Iya. Kalau menurutku sih gitu. Jadi rutinitas sih, dan itu semua mungkin pilihan masing-masing orang ya. Mahasiswa itu mau yang kayak gimana? Kayak kalau menurutku kayak gitu. Kalau Firman sendiri nih termasuk kupu-kupu apa kura-kura? Kalau aku sebenarnya nggak mau ya dipetakan gitu-gitu sih. Tapi mungkin jatuhnya bisa disebut kura-kura ya, karena aku kan sempat ikut organisasi di semester yang ketiga. Aku pernah ikut HIMA itu kan himpunan mahasiswa. Sebenarnya awalnya itu kayak ikut itu gara-gara pertama kan awal-awal kayak diiming-iming kan sama orang-orang. Bakal kalau ikut ini nanti banyak temen, terus ada kegunaannya lah buat kedepannya, buat CV dan lain-lain lah. Cuman setelah dirasa udah semester sekarang nggak ini sih, tapi nggak menutup kemungkinan itu kita yang ikut organisasi terus itu contoh gampangnya cari magang lah. Itu pun ada yang ikut program pemerintah itu yang MSIB itu, mereka yang nggak ikut organisasi juga mereka bisa keterima, dan malah kayak yang biasa ikut organisasi juga belum tentu keterima. Jadi nggak tentu kayak gitu. Jadi masih ada kayak pertimbangan lain selain di luar dari ikut organisasi di kampus gitu ya kan. Kalau ke Adi sendiri nih, kira-kira kamu itu tipe kupu-kupu atau kura-kura? Aku sendiri sih tipenya mahasiswa itu seperti Firman ya, kura-kura.
Oh, berarti kuliah rapat. tim kura-kura. Tim kura-kura. Soalnya Sibuk kan nih. dari awal kan udah ikut organisasi himpunan mahasiswa. Itu dari semester 3 sampai semester 5. Terus lanjut dari semester kemarin itu masih join organisasi itu namanya BLM, Badan Legislatif Mahasiswa. Ya. Jadi ya gitu, kalau sibuk rapat sih. Sibuk rapat, berarti rapat terus. kuliah rapat gitu. Habis kuliah, habis kelas gitu ada rapat. Terus besoknya lagi habis kelas ada rapat. Nah, kalau Danisa nih, kamu tim Kalau- apa? Kalau aku nggak tahu ya ini kuliah rapat apa kuliah pulang. Soalnya aku juga ikut organisasi, jujur, terus tapi ya kalau ada rapat aja aku datang, kalau nggak ada ya pulang gitu. Jadi kayak kalau nggak ada kepentingan apa-apa di organisasi, ya udah aku habis kuliah pulang gitu. Jadi- baru ada, maksudnya baru ke organisasi kalau ada kepentingan aja Oh, berarti sih. ini kayak jadi tengah-tengah gitu. Iya. Mau jadi kura-kura atau kupu-kupu? Jadi Tapi Itu masuk apa ya berarti? masuk apa itu? Masuk Kura kupu. kura-kupu. Iya, masuk. Kerupu-kerupu. ya kerupu-kerupu ya mungkin. Jadi kayak ya udah kayak kalau ada kepentingan aja ke organisasi gitu sih. Oh, berarti nggak sehektik mungkin Firman sama Adi iya, gitu. betul. Kalau kamu? Kalau aku sendiri, aku agak bingung nih sebenarnya. Pernah dengar istilah kunang-kunang nggak? Istilah Ini istilah pernah baru. sempet dengar sih, cuman kuliah nangis ya. Iya. Kunang-kunang Iya, itu. selain mungkin bisa. Kunang-kunang kuliah nangis, kuliah nangis. Atau enggak kuliah nongki. Kunong. Nah, kunong anjay kunong. kunang-kunang. Jadi kayak semisal gabut nih nggak ada tugas atau mungkin ini ada tugas nih mau nongki di mana gitu kan yang seru. Pernah dengar nggak? Apa kalian salah satu dari kunang-kunang ini juga? Kalau dari aku sih enggak. Aku enggak bisa dibilang aku jarang banget nongkrong malahan. Jarang banget nongkrong. Mungkin emang dari tipenya Danisa sendiri kayak gitu, bukan yang nongkrong banget gitu. Iya, dar, Seperlunya dor, gitu. kayaknya. Iya. Jarang nongkrong gitu. Soalnya kan ya namanya anak kos ya. Jadi kayak Ah, kadang bener. menghemat gitu. Jadi kayak daripada nongkrong mending ya udah di kos aja, Di kos aja gitu. Ya, iya benar. Berarti si introvert dan extrovert. Gimana kalau kalian yang para extrovert ini? Bisa jelasin nggak? Kalau menurutku ya kalau gitu tuh sekarang ini serba bingung ya karena ada klasifikasi yang inilah kuliah nongkrong, kuliah ini, kuliah itu. Padahal sebelum itu kan kalau dari dulu kan ya udahlah nyambi kayak bisa ya rapat di tongkrongan itu malah jadinya gimana? betul. Oh, iya, Kan iya. iya makanya kalau pakai istilah gitu kan bingung memetakannya kayak gimana. Sedangkan kan ya emang harus mengikuti juga sih kayaknya kita masuk golongan yang apa nih mahasiswa apa nih gitu jadi kan bingung. Cuman kalau menurutku ya nongkrong sih tetap ini sih nggak jauh-jauh juga dari mahasiswa karena biasanya nugas-nugas pun nongkrong rapat-rapat di tongkrongan juga jadi ya oke-oke aja kalau nongkrong menurutku. Oke. Jadi di antara kalian nih, karena kalian memilih sebagai kupu-kupu, bukan kalian memilih juga sih, tapi kalian lebih ke tergolong Iya. ya mungkin. Sebagai kupu-kupu nih, yang sebagai kupu-kupu seperti Danisa, kenapa kamu tuh lebih condong ke mahasiswa kupu-kupu? Kenapa nggak kamu memilih untuk jadi mahasiswa kura-kura? Apa pertimbangan kamu menjadi mahasiswa kupu-kupu? Dan gimana pertimbangan kalian juga memilih sebagai mahasiswa yang kayaknya aku mau menghabiskan Cari waktu kesibukan lah ya. pulang Waktu kuliah kuliah. mau rapat aja deh gitu. Apa pertimbangan kalian? Siapa dulu? Oke, aku dulu. Kalau aku kan lumayan istilahnya ya bisa dibilang cukup sibuk lah ya. Lah itu kan pilihan sebenarnya emang pilihanku dari awal sih kayak mumpung masih semester 3 dan istilahnya batch 1 ya. Batch pertama ya setelah kita jadi maba yaitu oke lah cari kesibukan di situ karena kan belum kepikiran yang gimana-gimana dan matkul masih nggak bisa dibilang nggak cukup susah ya masih oke lah. Masih belum hektik gitu. Belum hektik banget. Jadi kita akhirnya join dan alhamdulillahnya keterima. Terus kan kita sebelumnya emang belum tahu kan aku dan di SMA pun nggak pernah ikut organisasi gitu-gituan. Paling ya ekstrakurikuler aja kan. Terus ternyata setelah itu baru ternyata sibuk banget. Jadi ikut organisasi hima itu tadi dan kita
belum lagi pegang proker-proker, ngurusin event ini, terus jadi kayak gitulah. Apalagi pertimbangannya lagi buat aku karena rumahku jauh, jadi kerasa kan capeknya dan kadang-kadang bisa tidur di rumahnya temen gitu, karena kejauhan. Apalagi Jauh. kalau eventnya pagi gitu kan, aku nggak bisa, males kan kalau berangkat dari rumah. Eventnya ngumpul jam 6, masa aku berangkat subuhan kan ya mager kan. Akhirnya mending aku tidur rumah teman, kalau nggak gitu di kos temen. Jadi ya positif negatifnya kayak gitu sih. Jadi ada enaknya, ada nggak enaknya gitu. Kalau ke Adi sendiri, kira-kira pertimbangan jadi mahasiswa kupu-kupu itu apa? Kalau dari aku sih Kura-kura, Kak. mungkin. Kura-kura, Kak. Oh iya, kura-kura. Adi Aku tuh nge-lag kura-kura dikit ya. Oh ya, Adi, kura-kura. oh ya, Adi kura-kura. Maaf ya, kupu-kupu hanya Danisa gitu. Ayo Kur. ya menurutku pertimbangan untuk menjadi seorang mahasiswa kura-kura itu karena emang mungkin aku ikut join organisasi kan dari maba ya, dari awal maba itu. Ya sama lah kita satu organisasi. Jadi kayak waktunya itu masih luang gitu loh, masih belum hektik sama tugas-tugas kuliah, masih belum ngurusin magang KKN dan segala itu. Terus kayak prokernya gitu, kalau ada event gitu bisa nambah experience sih. Oh, nambah experience. ya, Mungkin ketemu orang baru, ketemu orang baru, relasi juga gitu ya. apalagi kan yang pihak himpunan mahasiswanya itu nge-guide orang eksternal gitu, jadi lebih luas gitu. Oke. Kalau Danisa pertimbangannya sebagai mahasiswa kupu-kupu? Aku sebenarnya dari SMA itu kan juga nggak pernah ikut organisasi. Oke. Baru ikut organisasi itu pas kuliah ini, dan itu pun aku kayak ngerasa ikut organisasinya nggak yang sepenuhnya kayak wah aku pengen banget ikut organisasi gitu, enggak. Cuma kayak waktu itu mikir kayak mau ngapain gitu. Jadi ya udah coba-coba aja ikut organisasi, tapi ya organisasinya nggak yang sesibuk mereka gitu loh. Oke, I see. Jadi kayak ya udah kalau ada project, ada rapat gitu, aku baru ke situ. Kalau enggak ya enggak gitu kan. Terus mungkin aku ngerasa aku kupu-kupu soalnya kan aku juga ya udah kadang sering pulang kalau nggak ada rapat-rapat gitu ya. Soalnya juga aku ngerasanya ini aku ngerasa aja sih. Iya. Mungkin lingkungannya di situ tuh kayak kurang ngena di aku gitu loh. kurang cocok ya. Kurang masuk gitu mungkin. Iya, jadi kayak yang ngapain aku habis kuliah nggak ke organisasi, nggak ada, meskipun nggak ada kepentingan ya gitu. Jadi kayak ya mending pulang gitu. Terus juga kalau mereka mikirnya kayak awal-awal mata kuliahnya masih gampang lah intinya, jadi bisa disambi dengan organisasi. Tapi kalau aku sendiri dari sudut pandangku kayak malah di situ tuh aku ngejar itu akademikku gitu biar nanti seterusnya mumpung di awal ya. Iya, Benar. biasanya kan gitu mumpung di awal, jadi kayak bisalah buat nanti selanjutnya tuh biar bisa stabil gitu. Terus aku juga kepikirannya tuh aku susah memanage waktu gitu. Jadi waktu itu kayak kalau aku ikut organisasi aku bisa nggak ya memanage waktuku antara kuliahku dengan organisasi gitu. Biar imbang ya. Ngomongin gitu. tentang keteteran, kalian keteteran nggak sebagai mahasiswa yang sempat bisa dibilang kura-kura? Keteteran nggak? Jujur keteteran. Cuma alhamdulillahnya bisa ngehandle itu semua sih. Kayak Gimana tuh caranya? nggak sampai yang Nggak sampai yang keteteran banget Iya. gitu. Cuma ya gitu ada asiknya. Jadi lebih enjoy. Kalau Firman? Kalau aku keteteran sih ya lumayan sih. Yang ya itu tadi, yang pertimbanganku kan cuman dari jarak rumah kan. Jadi akhirnya capek, akhirnya tugas-tugas itu jadi mager gitu loh ngerjainnya. Jadi yang awalnya aku sebelum ikut organisasi itu baru dapat tugas itu bisa dibilang langsung aku kerjain ya di rumah kayak pas pandemi gitu-gitu. Ya mungkin bisa ya kalau nggak percaya, tapi ini beneran kok. Langsung SKS, sistem kebut semalam berarti? Jadi iya nggak nunggu deadline gitu aku kalau dulu. Terus sejak aku ikut organisasi, jadi aku kayak
tak singkirin gitu loh. Jadi nantilah Deadline-nya gitu. masih nanti gitu Iya, ya. akhirnya keteterannya di situ sendiri kan, salahku sendiri sebenarnya. Tapi sejauh ini aman aja untuk nilai sebagai mahasiswa kura-kura. Alhamdulillahnya Alhamdulillahnya aman. aman. Nih tambahan nih, karena kita udah dapat persepsi dari kupu-kupu dan kura-kura nih. Sebagai kunang-kunang yang kuliah nongkrong. Iya. Kalian, aku pengen tahu banget, kalian gimana ngelihat anak yang kunang-kunang kayak dikit-dikit nongkrong nih, anak kayak nggak ada kerjaan banget. Mungkin itu di pikiran kalian, cuman kalian ada pemikiran lain nggak yang ngelihat anak kuliah nongkrong gitu? Kalau dari aku, kita lihat dulu ya, dia nongkrongnya ini kayak nongkrong emang nggak ada kepentingan apa-apa, apa sambil ngerjain tugasnya gitu. Kalau sambil ngerjain tugas atau sambil rapat yang tadi dibilang Firman, itu masih kayak maksudnya ada tujuannya berarti dia gitu. Kalau dia cuma nongkrong aja kayak ya tinggal orangnya juga sih sebenarnya. Tinggal orangnya, balik ke orangnya lagi. Iya, balik ke orangnya. Kalau emang dia waktu di kuliahnya kayak kayak apa ya, keberatan atau gimana, dia butuh refreshing, dan refreshing itu dengan cara nongkrong, jadi kayak ya udah gitu. Karena kuliah tuh kadang menjenuhkan, setuju nggak? Atau cuman aku doang yang setuju? Setuju sih. Setuju. Semua orang Setengah-setengah sih. Sama. Berarti kita dapat 2 nominasi dong, kura-kura sama kunang-kunang. Karena Iya. kita kan juga nongkrong-nongkrong juga lumayan Rapat. sering. Lumayan sering banget. Enggak harus rapat sih. Kita juga emang suka nongkrong. Kalau lagi Aku jenuh sama gitu ini. nongkrong bareng. Heeh. Jadi kayak ya cuman ya itu tadi Sekedar harus melepas dari penat. kita iya. bisa bagi waktunya aja. Kadang kan aku kalau pulang gitu habis misal pas ikut organisasi ya, aku ada rapat nih habis pulang kuliah sore lah sampai sekitar jam 6 jam 7 malam. Tuh aku pulang biasanya nongkrong dulu tapi di deket rumah. Karena kayak rasanya itu apa ya, kayak stres gitu loh. Ya. Kayak pengen tetap ngobrol gitu sama temen, nggak bisa yang kalau tipeku kayak gitu sih. Sebenarnya itu juga kalau kategori itu juga apa ya, dia juga bisa dari lingkungan gitu. Dari lingkungan mungkin Pertemanan, circle-nya. iya, betul. Oke, Bisa, itu juga circle-nya. mempengaruhi kok. Iya, jadi Membawa. mungkin circle-nya mereka kayak ngajak ayo nongkrong, jadi mereka ngikut gitu. Kalau aku sih circleku ini kayak ya udah pulang aja, mending di kos aja gitu. Oke, Nggak jadi- yang terlalu sering ngajak nongkrong gitu. Kadang berarti menyesuaikan circle juga. Kadang, Yes. tapi kalian setuju apa enggak kalau kunang-kunang itu enggak selamanya tentang have fun, nongki hanya sebagai have fun. Mungkin mereka juga mencari relasi di tongkrongan itu. Kalian setuju atau enggak tentang Setuju. statement itu? Setuju sih. Setuju. Iya. Setuju sih, cuman ya itu tadi balik ke pribadinya. Kadang kan kita kalau bisa dilihat sekarang ya dari lingkungan kita sendiri, ada yang emang kayak gitu dan ada yang mereka nongkrong aja. Jadi itu kan yang PR-nya kan di situ kan, kayak jadi merugikan dia sendiri kan. Karena Ya, udah bukan zamannya juga. Iya, sama kadang kan orang emang pemikirannya orang kan beda-beda juga, Iya. jadi kita nggak bisa yang paksa kayak gitu sih. Oke. Setelah kita tahu persepsi untuk dari kupu-kupu dan kura-kura dan kunang-kunang, sedikit kunang-kunang ya. Yang seperti kita tahu kalau saat ini di bulan Mei ada banyak anak SMA yang sedang menjalani UTBK nih, yang akan menjadi calon mahasiswa. Kalian tips and triknya untuk adik-adik yang bakalan masuk ke jenjang perkuliahan, ada nggak tips and triknya sendiri? Apakah mereka cocoknya bagusnya menjadi kupu-kupu atau menjadi kura-kura? Coba aku pengen tahu pemikiran kalian satu persatu dan tips and triknya untuk adik-adik mahasiswa. Oke, bagus banget ya. Tapi menurutku nggak ada salahnya ya. Kupu-kupu, kura-kura, kunang-kunang ini semua nggak ada salahnya, tergantung merekanya kan. Lah untuk pesan buat adik-adik yang mau masuk perguruan tinggi, ya sesuaikan sama keinginan kalian aja deh. Betul. Jangan ikut-ikutan karena yang jalani nanti juga kalian sendiri. Kalau kalian hanya ikut-ikutan nanti kalian malah putus di tengah organisasi, itu malah nggak enak, kehilangan teman, terus malah dijudge sama orang-orang sekitar gitu kan, banyak kan case-nya kayak gitu. Jadi ikutin aja kata adik kalian. Kalau kalian
dan ngerasa passionnya di situ, suka berorganisasi, ya gak apa-apa, dicoba aja. Yang penting semua ada resikonya sendiri, baik kupu-kupu maupun kura-kura. Jadi itu tadi, balik lagi aja ke diri kalian sendiri. Yes, betul. Setuju Berarti- sih sama Firman ya. Mm-mm. Jadi kayak yang penting juga harus memanage waktunya itu Benar. sih. Jadi kayak antara kuliah dan rapat atau organisasi gitu. lainnya gitu. Mm. Jadi conclusionnya untuk adik-adik yang bakalan mencicipi bangku perkuliahan, mungkin kalian itu jangan takut untuk mencoba hal baru gitu ya kan. Antara si kupu-kupu dan si kura-kura ini sebenarnya ada plus minusnya. Mungkin kalian kalau mencari relasi bisa menjadi kura-kura, atau mungkin kalian menjadi kunang-kunang pun kalian bisa mencari relasi. Even Iya. kupu-kupu juga. Jadi kayak jangan hanya sebatas kuliah pulang juga. Cuman kalian harus ada usaha gitu. Setuju kan? Setuju. Jadi Setuju. intinya gimana kalian bisa mencari pengalaman sebanyak-banyaknya di bangku perkuliahan Iya. dan tidak berpatok hanya sebagai aku mahasiswa kupu-kupu, aku mahasiswa kura-kura atau bahkan kunang-kunang gitu ya Iya. kan. Pokoknya Oke. jangan saling ngejudge juga ya, Iya. karena kan ya buat apa, yang kupu-kupu belum tentu jelek, yang kura-kura juga belum tentu jelek. Kadang-kadang kupu-kupu juga punya circle sendiri yang mereka justru biasanya lebih bahasanya juga lebih oke juga kadang-kadang kan. Kita juga nggak tahu kayak gitu sih. Pokoknya selama itu hal yang positif, lanjut terus. Iya. Benar. Gas. Lakuin aja gitu ya. Iya. Gas. Oke. Untuk pembahasan tentang kupu-kupu dan kura-kura udah sampai segitu aja. Nextnya kita bakalan bahas apa lagi? Mungkin bisa di komen di kolom komentar. Request mungkin bisa Request, request iya. gitu. Jangan lupa like, comment, and subscribe Tribun Jatim Network. Kita tunggu episode selanjutnya dari Tongkrongan Mahasiswa. Tongkrongan Mahasiswa, Tongkrongannya anak muda.